warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Ini view di perumahan aku pagi hari sekitar jam 5:30 pagi. Kemarin katanya Umi Sunaria pengen lihat ya view di sekitar tempat tinggal aku. Lanjut aku ke dapur. Tadi tuh abis jalan-jalan pagi sedikit. Ini aku unboxing, jadi semalam aku tuh nitip beras sama saus sambal ke suami. Terus baru aku buka hari ini ya, karena stokan berasnya habis. Terus ini beli yang 2,5 kilo aja, nyambung sampai akhir bulan ini aja gitu. Nanti insya Allah di awal bulan kita belanja bulanan lagi atau belanja mingguan lagi lah. Ini beli yang 2,5 kilo biasanya tuh bisa cukup untuk 1 minggu. Nah, tinggal sedikit banget itu ya. Di daerah aku kalau pagi hari tuh masih sejuk banget, tapi nanti kalau udah jam 6:30 pagi udah mulai gerah. Nah, ini untuk pagi harinya aku sarapan susu coklat dulu yang suami aku beli. Sebenarnya aku udah masak sih, tapi belum terlalu pengen. Lanjut ya teman-teman, ini aktivitas aku nyetrika karena udah lama nih nggak nyetrika, jadinya agak bertumpuk gitu. Ini yang aku setrika stokan baju aku sih, karena stokan baju suami aku belum pada kering. Dan di video ini sembari menjawab ya, kemarin tuh ada yang komen di video lama aku tentang pakaian gitu. Kan aku pernah bikin video itu tentang jumlah pakaian yang aku miliki. Nah, kata beliau itu komen, katanya gini, lebih baik punya baju atau pakaian yang banyak karena bisa buat gonta-ganti. Lagian untuk profesi yang kerjanya di kantor itu kan memerlukan banyak pakaian. Nah, mungkin bunda tersebut nggak nyimak ya. Aku selalu bilang bahwa jumlah pakaian yang kita miliki itu disesuaikan saja. Kayak misal aku di sini hanya ibu rumah tangga, jadi memang pakaian yang aku miliki itu ya secukupnya gitu. Kenapa aku memiliki secukupnya? Misalnya aku hanya punya daster itu 6 atau 7 setel. Kalau daster mah nggak setel ya, maksudnya pieces gitu, karena disesuaikan dengan jumlah hari aja. Terus begitu juga dengan gamis atau apa sih ini, daily dress gitu ya, yang biasa aku buat bikin konten itu aku juga punya nggak banyak, pokoknya hanya sekitaran 7 atau 8, supaya memang aku itu setiap baju yang aku miliki itu menjadi baju favorit, jadi nggak ada baju yang nganggur, kepake semuanya gitu. Karena dulu sebelum aku menganut paham hidup minimalis, aku termasuk orang yang suka koleksi baju, dan ada beberapa baju, bahkan banyak, yang kadang dalam jangka kurun waktu yang cukup lama, misal 1-2 bulan itu nggak tersentuh sama sekali, apalagi dipakai itu enggak ya. Tapi setelah aku memiliki secukupnya pakaian yang ada di lemari aku itu mobile aku pakai semua, jadi semuanya itu terpakai gitu ya. Yang kedua adalah aku tipe orang yang kalau melihat sesuatu yang banyak tapi nggak rapi itu suka pusing. Contohnya nih, jadwal nyuci baju aku kan 3 hari sekali. Aku juga tipe orang yang gak suka lama-lama di depan mesin cuci gitu, karena kan kalau nyuci juga agak lama. Jadinya biar sekali giling aja gitu, sekali jemur. Terus saat angkat jemuran, melipat pakaian juga nggak terlalu banyak. Jadinya untuk disiplin aku juga nggak menunda pekerjaan. Karena ketika aku memiliki banyak sekali pakaian, biasanya kalau cucian aku masih sedikit atau stokan baju aku di lemari itu masih banyak, aku akan menunda pekerjaan, entah itu nyuci, ngelipetin baju, maupun nyetrika kayak gini, karena ngerasa stokannya masih banyak. Dan setelah aku merasa stokannya mulai menipis, PR untuk merawat bajunya itu banyak sekali, entah itu nyuci, ngelipet maupun nyetrika. Dan yang paling bikin bad mood adalah ketika setrikaannya banyak, karena aku tipe memang orang yang pakaiannya harus disetrika gitu ya. Tapi jumlah baju yang aku miliki ini memang sudah disesuaikan dengan takaran kebutuhan aku. Mungkin untuk teman-teman yang memang ada kerjaannya di luar seperti di kantor, ataupun memang pekerjaannya itu memerlukan pakaian yang banyak,
pakaian yang selalu gonta-ganti dan update, nggak masalah, karena patokan hidup minimalis itu kan berbeda-beda antara tiap individu. Jadi bisa jadi jumlah pakaian yang aku miliki sekarang dan aku merasa cukup itu belum tentu juga cukup di kebutuhan orang lain. Begitu pula sebaliknya. Jadi disesuaikan aja senyamannya juga ya teman-teman. Prinsip aku di sini menganut hidup minimalis, memakai secukupnya barang itu memang sesuai dengan takaran yang aku butuhkan dan udah aku perhitungkan. Jadi begitu ya kira-kira. Lanjut, udah nyetrika, ini mulai beberes sedikit di area dapur. Ini spatulanya udah aku cuci, udah kering, tinggal aku tempatin ke tempatnya. Dan aku nge-refill minyak karena stokan minyak goreng aku udah habis. Dan kebetulan tempatnya ini udah aku cuci, udah kering juga, jadi bersih gitu, enak ya kalau mau dipakai buat refill minyak lagi. Nah ini tuh setelah sholat zuhur ya teman-teman, aku udah mandi, udah sholat, tapi pusing gitu rasanya kepalanya, jadinya kayak rebahan sebentar gitu, ngerebah. Tadinya antara maju mundur mau bikin video nggak ya hari ini, karena bener-bener kayak keliangan gitu. Tapi ya udah deh, aku gercepin setin. Kayaknya tuh aku mikir bikin kopi panas, kopi yang hitam kayaknya enak kali ya, bikin pusing hilang. Jadi ya udah deh, aku semangatin lagi. Kebetulan di jam abis zuhur sekitar jam 1:30 ini juga udah mulai mendung, jadinya tuh cuacanya enak banget buat kegoleran di kasur. Nggak mau pergi kemana-mana, rasanya pengennya rebahan mulu. Tapi kalau nggak gerak juga nggak bakalan selesai, nggak bakalan kelar ya kerjaan kita. Oke, ini aku udah selesai. Terus itu setrikaan yang tadi pagi aku setrika masih di situ, mau aku simpan aja di lemari. Tapi sebelumnya ini aku buka pintu dulu biar aliran anginnya, sirkulasi udaranya itu segar. Nah maaf ya, itu di tembok kamar aku kayak cemong gitu, belum sempet untuk ngecat ulang, belum beli juga sih catnya, nunggu suami libur deh. Ini ya lemari aku juga sedikit isinya teman-teman. Dan ini aku lagi ngerapihin sedikit pakaian suami, karena biasa ya udah kita rapihin pasti ada deh berantakan, karena ngambil pakaiannya itu suka asal. Jadi itu lemari segini untuk berdua, dan ini pun masih longgar banget. Untuk pakaian yang kotor juga udah dijemur ya, nanti aku angkat, kayaknya udah pada kering. Itu pun secukupnya, karena aku ngepasin aja gitu buat stokan 1 minggu, biar nggak terlalu banyak juga ya. Aduh mohon maaf banget ya kalau temboknya kotor, belum sempat dicat ulang. Ini untuk bunda yang tanya aku pakai punya aksesoris atau skincare berapa. Cuma segitu, nggak ada skincare pun, skincare yang standar banget. Terus untuk aksesoris aku bingung aksesoris yang mana ya. Kalau untuk tas aku cuma punya 2. Terus aksesoris tuh kayaknya sekarang udah nggak punya deh, kecuali cuma bros ya, bros buat hijab gitu. Itu juga punya 2, dapat bonusan dari tetangga aku pas order sarung bantal gitu. Terus kayak jepitan rambut cuma punya 1, sama bandana cuma 1. Jadi setelah berhijab tuh malah sama sekali nggak punya aksesoris ya. Punya jepitan rambut 1 sama bandana, itu juga dipakai ya pas hari-hari sama pas buat cuci muka aja. Hampir nggak punya nih teman-teman. Terus paling kayak ada ornamen beberapa bunga artifisial, itu pun hanya sedikit banget. Kemarin juga ada bunda yang nanya, bunga yang ada di atas meja makan itu bunga asli ya? Nah bunda, jadi itu tuh bunga artifisial ya. Karena aku suka banget sama bunga krisan, jadi bunga yang ada di atas meja makan itu bunga krisan artifisial. Sebenarnya aku pengen loh nanam bunga krisan yang asli, tapi belum ada waktunya buat ke kayak toko tanaman gitu buat beli tanamannya. Dilanjut ya, ini aku elap-elap tipis-tipis di sini karena area yang buat masak nasi itu kan biasanya ada uap-uap nasi ya, biasanya bikin kerak gitu. Jadinya aku bersihin aja sebelum keraknya itu membandel dan tebel biar tetap bersih gitu. Oh ya, rice cooker aku udah ganti ya. Kebetulan pakai yang ini. Alhamdulillah waktu itu dapat rezeki kerja sama brand. Terus rice cooker yang lama udah aku kasihkan ke bapak aku. Jadi tadi tuh bapak aku ke rumah, aku nanya di rumah rice cookernya masih bagus apa enggak. Kalau enggak aku
ada nih rice cooker yang kemarin itu kan masih bagus banget tuh, buat 2 hari aja tuh nasinya masih bagus gitu. Terus katanya tuh rice cooker di rumah udah kurang, kualitasnya udah kurang bagus gitu, nasi sehari aja tuh kadang udah lembek, jadinya aku bawain aja. Oke, ini tinggal aku bikin kopi hitamnya ya buat obat pusing. Teman-teman, by the way mohon maaf ya kalau di sini tuh kelihatannya perut aku itu kurang enak dilihat. Jadi tuh aku pakai rok dan roknya itu kan kepanjangan. Jadinya yang bagian atas itu aku tarik sampai ke atas gitu loh, kayak jojon gitu ya. Jadinya tuh udahlah perut aku buncit, ditambah pemakaian rok yang sampai perut bagian atas, jadinya kayak menggembung banget. Terus si rok ini tuh rok model apa sih, plisket atau apa gitu ya, jadi tuh kayak payung gitu ya, ngembang. Ini aku enak banget lagi nikmatin kopi panas aku. By the way, siapa nih yang suka kopi panas juga? Sore hari udah mendung banget, terus ini aku angkatin aja jemuran aku, udah di garasi sih ya, udah diangkat. Tadinya tuh dijemur di depan gitu. Ini tuh sekitaran mau asar udah gelap banget kayak gini, karena memang udah rutin gitu ya kalau tiap sore tuh mendung, kadang-kadang hujan, suka sih jadi adem gitu. Nah segini ya teman-teman, kalau aku sekali nyuci nggak terlalu banyak kan, kayak sekali giling gitu, nggak beberapa ronde. Sembari aku nikmatin kopi, mumpung panas, aku tuh lebih suka kopi panas ya kalau yang kopi hitam. Tapi yang kalau kopi susu sih lebih suka yang es gitu. Malah cerita kopi. Kemarin juga ada yang komen katanya suruh room tour ya. Aku tuh udah pernah bikin host tour gitu ya. Jadi mungkin untuk video room tournya di kemudian hari, kalau udah beberapa bagian rumahnya udah dicat ulang ya, yang khususnya di bagian kamar gitu, karena menurut aku itu udah buluk banget. Udah berapa tahun gitu nggak dicat, karena kadang-kadang suami aku juga pas minggu suka berangkat setengah hari kerja, jadinya kalau mau ngecat sendiri kan rasanya kayak kurang semangat gitu ya teman-teman. Tapi insya Allah ya di next video aku bikinin lagi videonya untuk room tour. Nah teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Mudah-mudahan kalian gak bosen. See you next video. Assalamualaikum. Bye.